Halo minasan, selamat datang di channel ini. Di episode sebelumnya, setelah upacara pemakaman Tachibana Hinata, Takemichi dan Naoto pergi ke penjara untuk menemui Draken yang jadi terpidana mati. Di sana, mereka menemukan fakta bahwa biang keladi yang merubah Toman jadi organisasi kriminal adalah orang yang bernama Kisaki Teta. Takemichi lalu berniat untuk kembali ke masa lalu dan menjadi pemimpin geng Toman untuk menghentikan Kisaki. Sebagai langkah pertamanya, Takemichi mengincar posisi kapten divisi ketiga yang sedang kosong. Dan setibanya di masa lalu, Maeki mengajak Takemichi untuk pergi ke acara pelantikan kapten divisi yang baru. So, bagaimanakah kelanjutannya? Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan kurang lebih seperti apa cerita yang akan terjadi di episode 14 nanti. Tentu saja video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Namun bagi yang ingin tahu, silakan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Cerita dimulai dengan acara pelantikan kapten divisi yang ketiga yang baru. Semua anggota yang ada di sana bertanya-tanya siapa yang akan ditunjuk sebagai kapten divisi. Maeki kemudian meminta kapten divisi 3 untuk maju ke depan. Takemichi mengira dirinya yang dimaksud oleh Maeki, tapi rupanya dia hanya kegeeran. Dua orang lalu berjalan menuju ke depan, yang satu bertubuh kecil dan satu lagi bertubuh besar. Ketika orang itu lewat depan Takemichi, mereka saling menatap. Takemichi kemudian mengingat, dia sekilas pernah melihatnya sebelumnya. Tapi Takemichi bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria kecil itu? Dengan sombongnya, dia kemudian duduk begitu saja membelakangi Maeki. Anggota lain yang melihatnya langsung geram dengan tindakannya yang sombong. Kemudian dia pun diperkenalkan. Dia adalah Kisaki Teta, kapten divisi 3 yang baru. Takemichi nampak terkejut mendengar namanya. Jadi dialah orang yang membuat masa depan jadi buruk. Kemudian ada anggota yang tahu jika Kisaki berasal dari geng Mobius, musuh dari Toman sebelumnya. Karena hal itulah, para anggota yang lain menyuruh Kisaki untuk pergi dari sana. Draken lalu meminta semuanya untuk diam dan berkata, "Ini adalah keputusan Maeki. Jika kalian keberatan, maju ke depan." Mereka pun tidak ada yang berani protes lagi. Maeki kemudian menjelaskan dan berkata, geng Tokyo Manji akan berhadapan dengan Valhalla, geng yang sedang berkembang. Valhalla adalah kelompok yang lebih besar dari yang pernah kita hadapi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mobius. Untuk menang, Toman juga harus menambah kekuatan. Kisaki Teta adalah orang yang mengkonsolidasi generasi kita dalam Mobius. Kisaki dibutuhkan untuk melawan Valhalla. Kapten divisi ketiga adalah Kisaki. Maeki lalu mengakhiri acara pelantikan tersebut dan pergi. Kisaki membungkukkan diri dan mengucapkan terima kasih pada Maeki. Di sini Draken nampak bingung dan berkata, "Apa yang bos kita pikirkan?" Sementara itu, Takemichi yang melihat Kisaki resmi dilantik, kemudian berkata dalam hatinya, "Sial, ini skenario yang paling buruk. Kisaki bukan hanya anggota Toman sekarang, tapi dia langsung menjadi kapten divisi. Sial, kalau begini, Hina akan dibunuh lagi." Lalu secara tiba-tiba, Takemichi berlari menuju ke arah Kisaki. Dan dengan refleks, dia langsung memukul wajahnya. Draken yang melihat hal itu lalu berkata, "Takemichi,
Kau bahkan bukan anggota dari Toman. Kau pikir apa yang kau lakukan? Kau mau mengajukan upacara pelantikan? Kapten divisi yang lain juga menanyakan apa maksud dari perbuatan Takemichi itu. Kemudian ada seseorang yang bernama Baji berjalan menghampiri Takemichi. Dan dia langsung menghajar wajahnya dengan keras. Ketika Baji ingin memukulnya lagi, Mitsuya lalu datang untuk menghentikan hal tersebut dan berkata, "Hentikan Baji, apa yang kau sedang coba lakukan?" Baji lalu memanggil Maiki. Maiki mengatakan, "Kenapa kau datang sini, Baji? Kau dilarang mengikuti pertemuan karena konflik internal." Baji lalu membalas, "Aku sudah merusak pertemuanmu. Apa yang akan kau lakukan kali ini? Memecatku? Aku akan bergabung dengan Valhalla. Kau tidak membutuhkan anak yang bermasalah kan, Maiki?" Maiki lalu berteriak, "Baji!" Sambil berjalan meninggalkan pertemuan, Baji lalu berkata, "Aku keluar. Kapten divisi pertama, Baji Keisuke, mulai hari ini adalah musuh Toman." Yap, Baji adalah kapten divisi 1 dari geng Toman. Kisaki yang melihat hal tersebut tertawa licik dan berkata, "Toman hancur berantakan. Niat busukmu mulai terlihat, Kisaki." Kisaki lalu menghampiri Takemichi dan bertanya, "Wajah atau perut?" "Hah? Apa maksudmu?" sahut Takemichi. Kisaki lalu membalas, "Mau yang mana? Aku sarankan si wajah." Takemichi lalu menjawab, "Kalau begitu, perut?" Kisaki kemudian langsung memukul wajah Takemichi. Lalu ia berkata, "Barusan kau pasti mengecangkan perut kan?" Pukulan tersebut membuat Takemichi jadi pingsan. Takemichi pun lalu sadar dari pingsannya. Dia kemudian berkata dalam hati, ini malam. Oh iya, aku dipukul oleh Kisaki dan pingsan. Kenapa aku memukulnya? Kisaki kapten divisi ketiga. Aku mengatakan kalau aku akan menjadi pimpin Toman. Tapi, kurasa itu mustahil sekarang. Dia lalu terkejut karena Maiki juga masih ada di sana. Maiki bertanya pada Takemichi, "Takemichi, tentang Kisaki, kau tidak menyukainya?" Maiki lalu lelah. Di saat ide baru dan orang baru datang, beberapa orang memilih untuk pergi. Ia mengatakan jalan menuju impiannya itu panjang. Maiki ingin membicarakan hal penting dengan Takemichi. Maiki mulai bercerita tentang dia dan teman masa kecilnya. Mereka tinggal di lingkungan yang sama, tapi bukan berarti mereka benar-benar akrab. Mereka selalu berdebat. Dan teman masa kecil Maiki adalah orang yang memukul Takemichi tadi. Kapten divisi pertama, Baji Keisuke. Maiki mengatakan, Baji adalah tipe orang yang pikirannya tidak bisa ditebak. Dia sudah seperti itu sejak dari dulu. Tapi bagaimanapun, dia salah satu pendiri Toman. Di tahun pertama kami, Toman hanyalah aku, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Baji. Kalian hanya berlima? Tanya Takemichi. Maiki menjawab, ya, dengan kami berlima, kami membuat nama untuk geng ini. Maiki lalu meminta Takemichi untuk membawa Baji kembali dari Valhalla, karena dia menyayanginya. Takemichi langsung mengiyakan permintaan dari Maiki tersebut. Tapi dia meminta sebuah imbalan. Kumohon, keluarkan Kisaki dari Toman. Kenapa kau membiarkan orang seperti itu ada di Toman? Aku tidak bisa memberitahumu kenapa, tapi orang itu berbahaya. Kisaki, dia akan membawa Toman ke jalan yang salah. Maiki dengan gampangnya menyetujui syarat dari Takemichi itu. Maiki lalu berkata,
Sebentar lagi, kita akan menghancurkan Valhalla. Sebelum itu, bawa Baji kembali. Buktikan padaku kalau kau lebih berguna daripada Kisaki. Aku sudah tahu kalau Kisaki berbahaya. Tapi di waktu yang sama, aku juga mengakui kekuatannya. Setelah ini, kekuatan Kisaki akan diperlukan untuk Toman. Untuk tujuanku, Takemichi. Syaratnya sudah ditentukan. Kalau kau gagal, aku akan membunuhmu. Takemichi memasang wajah yang tegang. Dan ternyata mereka di sana tidak hanya berdua. Mitsuya juga ada di sana dan sedang menguping pembicaraan mereka. Hal itu diketahui oleh Maiki. Dan di saat itu juga, secara resmi, Maiki menjadikan Takemichi anggota Toman dan memasukkannya ke divisi yang dipimpin oleh Mitsuya. Perbincangan mereka pun berakhir dan mereka membubarkan diri. Tapi Takemichi masih berada di sana sendirian. Dalam hatinya dia berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku bahkan belum menjadi anggota Toman. Pergi dan bilang pada Naoto, aku akan menjadi pemimpin Toman." Sungguh memalukan. Tapi aku sudah menemukan tujuan, Naoto. Jika aku bisa membawa Baji kembali, aku mungkin bisa mengeluarkan Kisaki dari Toman. Tapi kenapa Baji meninggalkan Toman? Saat berjalan, dia tak sengaja menemukan sebuah jimat yang dijatuhkan oleh seseorang di tempat itu. Saat dibuka, dia menemukan sebuah foto dari Maiki dan yang lainnya saat mereka masih sangat muda. Foto para pendiri Toman. Semuanya bisa Takemichi kenali, kecuali satu orang. Orang tersebut terlihat sangat akrab dengan Baji. Sambil menghitung, dia lalu berkata, "Hah? Bukankah hanya ada 5 anggota pendiri? Tapi di sini ada 6 orang?" Cerita kemudian ditutup dengan adegan Baji yang bertemu dengan seseorang dengan nama Kazudora. Nah, itulah tadi spoiler Tokyo Revengers episode ke-14 berdasarkan cerita di versi manganya. Untuk anime resminya, mari kita nantikan bareng perilisannya tiap hari Minggu dini hari di channel YouTube Muse Indonesia. Dan pastinya secara gratis. Well, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pendapat, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time. Nah, selanjutnya kita akan membahas awal mula terbentuknya geng Tokyo Manji atau lebih dikenal dengan Toman. Dan pembahasan kali ini adalah tentang kisah awal mula terbentuknya geng Tokyo Manji atau yang lebih dikenal dengan nama Toman. Oh ya, BTW, bagi kalian yang mungkin mengikuti serial ini hanya dalam versi animenya, admin ingatkan video ini akan menjadi konten full spoiler. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Tapi bagi yang ingin tahu, silakan tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Nah, sekedar informasi, barangkali di sini ada yang belum nonton animenya, admin saranin buat nonton dulu deh. Soalnya anime ini menjadi salah satu anime yang sangat recommended. Dan di tiap perilisan episode terbarunya, anime Tokyo Revengers selalu masuk ke daftar trending. Nah, jika kalian mau nonton, bisa tonton di channel YouTube Muse Indonesia. Dan pastinya secara gratis. Oke, kembali ke pembahasan. Tokyo Manji Gang atau sering disebut juga Toman adalah sebuah geng yang dipimpin oleh Sano Manjiro alias Maiki dan wakilnya Ryugo Juken alias Draken.
Geng Toman merupakan salah satu geng besar di Shibuya. Mereka menguasai Tokyo dengan anggotanya yang mencapai 100 orang lebih. Lalu siapa pendiri geng ini? Dan kapan berdirinya? Pendiri Toman bukan Meiki ataupun Draken. Geng Toman sebenarnya didirikan oleh orang yang bernama Keisuke Baji. Baji merupakan teman masa kecil Meiki. Walaupun karena tidak akur, Baji dan Meiki selalu bermain bersama. Meiki sudah menganggap Baji sebagai sahabat, sebaliknya Baji juga kagum dengan Meiki yang tak terkalahkan. Terbentuknya Toman. Geng Toman berdiri sama sekali tidak direncanakan. Ketika Meiki berumur 12 tahun, dia mempunyai 5 teman, diantaranya adalah Draken, Baji, Kasudora, Pachin, dan juga Mitsuya. Ketika itu, Kasudora yang tinggal di daerah geng Black Dragon mempunyai masalah dengan mereka dan sempat melawannya seorang diri. Nah, mendengar hal tersebut, Baji memberi usulan untuk membentuk geng dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk melawan geng Black Dragon. Dan dari sinilah geng Toman berdiri. Awal nama Toman. Pada saat pembentukan geng tersebut, mereka juga mulai memikirkan nama gengnya ini. Dan yang memberi usulan adalah Meiki. Dia memberi saran untuk dinamai Tokyo Manjiro Gang. Namun, hal itu tidak disetujui oleh semuanya, karena ia menggunakan namanya sendiri sebagai nama geng tersebut. Dan geng itu akhirnya sedikit disingkat, yang akhirnya bernama Tokyo Manji atau Toman. Moto geng Toman. Moto dari geng Tokyo Manji terkesan sangat bagus dan keren, yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Yang bisa diartikan bahwa anggota geng Toman saling terikat. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk saling menjadi satu sama lain ketika mereka di mana salah satu dari mereka sedang dalam masalah, maka semua anggota geng Toman akan datang untuk membantu dan melindunginya. Struktur keanggotaan. Ketika Baji memberikan usulan untuk membentuk geng tersebut, Baji juga sudah menyiapkan struktur keanggotaannya. Ia memilih Meiki yang terkuat dan sombong banget sebagai pemimpin dan Draken saudara yang bisa diandalkan sebagai wakilnya. Ia juga tidak lupa untuk yang lainnya, Mitsuya sebagai moderator akan memimpin pengawal elit. Pachin yang kuat akan membawa bendera, sedangkan Baji sendiri dan Kasudora akan membentuk unit penyerangan. Well, itulah tadi kisah tentang awal mula terbentuknya Tokyo Manji Gang. Nah, jika kalian ada pendapat maupun pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow kedua Instagram Dewa untuk mendapatkan update terbaru. Oke, segitu saja untuk kali ini. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.